Coba dijawab Kak Siska ya. Hai adik-adik. Aduh, Kak Siska kangen sekali sama adik-adik. Selamat hari Minggu. Adik-adik kangen gak sama kakak-kakak pembina? Oh iya, kakak-kakak pembina selalu berdoa untuk adik-adik. Adik-adik juga jangan lupa berdoa juga untuk kakak-kakak pembina ya. Kita berdoa supaya kita bisa cepat ketemu lagi. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Semua adik-adik lipat tangannya. Tutup matanya. Kita mau berdoa. Adik-adik ikutin Kak Siska berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau beribadah. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Beri kami hati yang semangat untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapa yang siap memuji Tuhan? Angkat tangannya. Sudah siap posisinya adik-adik? Siap? Kega Warrior, let's go. Jesus, amin. Iblis, no, what now? Anak Indonesia, ceria, sehat, kuat, hahaha. Oke, kita mau menyanyi satu lagu, yaitu Buah-Buah Roh. Ayo kita nyanyi sama-sama dengan semangat. Siap ya adik-adik? Kita mau nyanyi tentang buah-buah roh. Kita adalah murid-murid Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kita nyanyi satu kali lagi ya. Semua adik-adik pakai gerakannya yang sudah kita pelajari di Kega. Semua semangat. Ajak papa, mama, adik, kakak, kita nyanyi sama-sama. Siap-siap gerakannya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Biarlah setiap hari adik-adik terus jadi pribadi yang sabar, murah hati, penuh senyum, mengasihi, menguasai diri. Amin. Oke, sekarang Kak Siska mau ajak adik-adik menyanyikan satu lagu yang udah kita rindukan sama-sama. Kak Siska mau ambil sesuatu. Aha, Kak Siska udah pegang Alkitab. Ayo adik-adik di rumah cari Alkitabnya. Minta tolong papa mama, mana Alkitabku? Sudah? Kak Siska tunggu ya. Kita mau nyanyi lagu Alkitab bukunya Tuhan. Ayo, sudah siap Alkitabnya adik-adik? Siap? Oke, kita angkat, kita ayun. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, peluk buku kesayangan. Lagi. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, peluk buku kesayangan. Buku kesayangan.
lagi ya. Siap-siap angkat Alkitabnya. Alkitab. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, peluk-peluk buku kesayangan lagi. Alkitab, Alkitab, bukunya Tuhan. Alkitab, peluk-peluk buku kesayangan lagi. Buku kesayangan. Yeay. Oke, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab ini. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya yang baik. Kita mau sama-sama berdoa sebelum firman. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Alkitab yang berisi firman Tuhan. Sehingga kami bisa belajar tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, hari ini kami kembali mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan beri kami telinga yang mendengar, hati yang mau taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Kasiska taruh lagi ya. Nanti kita nyanyi lagi. Hari ini Kasiska mau cerita tentang firman Tuhan dari Alkitab. Kita panggil Kak Stanley. Halo Kak. Tos. Oke. Kita mau dengar cerita tentang firman Tuhan. Adik-adik ingat gak waktu perayaan Jumat Agung? Perayaan Paskah ya, Paskah kebangkitan Tuhan Yesus. Kak Rina waktu itu cerita. Ada wanita-wanita yang pagi-pagi datang ke kuburan Tuhan Yesus. Ya, ada 3 wanita yang disebutkan namanya dalam Alkitab. Salah satunya adalah Maria Magdalena. Nih dia, Kasiska ceritain, dia salah satu loh yang waktu Tuhan Yesus sudah dikuburkan, dia salah satu yang datang pagi-pagi ke kubur. Dia sedih waktu dia datang ke kubur. Kuburan Tuhan Yesus sudah terbuka. Dia masuk ke dalam. Loh, kok Tuhan Yesusnya gak ada? Wah, dia nangis si Maria Magdalena. Dia pikir Tuhan Yesus jasadnya diambil sama orang, adik-adik. Dicuri sama orang. Kok Tuhan Yesus gak ada di dalam kuburannya? Dia nangis, adik-adik. Dia sedih sekali. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus yang sudah bangkit, adik-adik, mau menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Dia temuin Maria Magdalena. Kenapa? Supaya Maria Magdalena gak sedih lagi. Supaya Maria Magdalena tidak memikirkan bahwa Tuhan Yesus itu dicuri badannya sama orang. Tuhan Yesus temuin dia. Maria Magdalena lihat Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus ternyata gak dicuri loh badannya. Ternyata Tuhan Yesus sudah bangkit. Maria udah gak sedih lagi, adik-adik. Dia sukacita, dia happy. Tadi seperti lagu yang kita nyanyikan, ada sukacita. Karena dia tahu Tuhan Yesus tidak mati, tapi Tuhan Yesus sudah bangkit. Maria Magdalena cepat-cepat lari, cerita sama murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Tapi rupanya murid-murid Tuhan Yesus gak percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, adik-adik. Nah, selain Maria Magdalena, Tuhan Yesus juga menampakkan dirinya kepada orang lain. Siapa ya? Coba Kak Stan, gambar berikutnya. Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada siapa lagi ya? Ada 2 orang murid Tuhan Yesus lagi jalan keluar kota, adik-adik. Mereka lagi ngobrol-ngobrol di jalan berdua murid Tuhan Yesus. Mereka lagi ngobrol-ngobrol. Lalu tiba-tiba Tuhan Yesus mendatangi mereka. Tuhan Yesus ikut berjalan bersama mereka. Ikut ngobrol bersama mereka. Mereka melihat Tuhan Yesus. Wah, ternyata itu Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka sukacita sekali bisa melihat Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Ternyata Tuhan Yesus tidak mati terus. Tapi dia sudah bangkit. Wah, mereka bersukacita. Mereka juga cepat-cepat kasih tahu sama murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Teman-teman,
Tuhan Yesus sudah bangkit loh. Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia hidup lagi. Mereka cerita sama murid-murid Tuhan Yesus. Tapi murid-murid Tuhan Yesus enggak percaya juga. Masa sih kamu ngomong yang benar? Kata mereka ragu-ragu, mereka tidak percaya. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik, murid-muridnya ada yang tidak percaya, ada yang ragu-ragu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Akhirnya suatu hari, coba kita lihat gambar berikutnya, Kak. Suatu hari ketika semua murid-murid Tuhan Yesus lagi makan adik-adik dalam satu ruangan, tiba-tiba Tuhan Yesus masuk ke ruangan itu. Padahal ruangan itu dikunci semua loh adik-adik. Tapi Tuhan Yesus bisa masuk ke dalam. Kenapa? Tuhan Yesus kita hebat. Dia luar biasa. Tuhan Yesus tiba-tiba masuk ke ruangan tempat mereka makan. Tuhan Yesus memperlihatkan dirinya kepada mereka. Murid-murid semua kaget. Semua lihat Tuhan Yesus. Wah, bener loh ternyata cerita si Maria Magdalena. Sama cerita yang dua murid itu. Oh bener loh ternyata. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus tegur mereka. Kenapa kamu tidak percaya aku sudah bangkit? Kan aku sudah bilang bahwa aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Kenapa kamu ragu-ragu? Tuhan tegur mereka. Karena mereka sempat tidak percaya. Tapi sekarang mereka sudah melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Mereka semua bersuka cita adik-adik bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, adik-adik ingat. Tuhan Yesus kita bukan Tuhan yang mati. Bukan. Ya, dia mati tapi dia bangkit kembali. Kalau adik-adik ditanya, Tuhan Yesus kita sekarang hidup atau mati? Adik-adik harus dengan yakin berkata, Tuhan Yesus aku hidup. Dia sudah bangkit. Dia sudah hidup. Dia tidak mati selama-lamanya. Tapi dia bangkit dan hidup. Amin. Lalu Tuhan Yesus kasih satu pesan yang penting buat murid-muridnya. Pesan apa ya? Coba kasih di gambar berikutnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kasih satu pesan yang penting sama murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang begini sama mereka. Pergilah kamu, beritakanlah Injil kepada semua orang. Adik-adik tahu nggak Injil itu apa? Injil itu adalah berita tentang Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya jalan keselamatan untuk kita. Itulah berita Injil. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kalian semua pergi. Ceritakan tentang aku kepada semua orang. Supaya semua orang juga boleh diselamatkan. Karena mereka dalam hati percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka juga mengaku dari mulut bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Setelah Tuhan Yesus berpesan begitu, Tuhan Yesus naik kembali ke surga. Itu yang akan kita peringati nanti adik dalam minggu ini ya. Nanti hari Kamis itu kita memperingati namanya hari kenaikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus kembali ke surga. Kembali ke rumah Bapa di surga. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Dan satu hari dia akan datang kembali. Menjemput adik dan kakak. Kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nah adik-adik. Kalau adik-adik mau pergi. Terus gak ketemu lagi. Misalnya ketemu sama Kak Siska terakhir kali nih. Terus habis itu gak ketemu lagi sama Kak Siska. Pasti adik-adik kasih pesan-pesan yang penting buat Kak Siska kan? Nah Tuhan Yesus juga begitu. Sebelum dia naik ke surga, ya, dia kasih pesan yang penting sama murid-muridnya. Supaya mereka pergi memberitakan Injil. Menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah adik-adik, Kak Siska mau bilang, adik-adik dan Kak Siska juga, kita juga adalah murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga perintah Tuhan Yesus yang ini untuk kita memberitakan Injil, menceritakan tentang Tuhan Yesus juga harus kita lakukan. Karena adik-adik dan Kak Siska juga murid-murid Tuhan Yesus.
Kita mau cerita tentang Tuhan Yesus pada keluarga kita, pada teman-teman kita. Memberitakan Injil, supaya mereka percaya pada Tuhan Yesus. Supaya mereka mengenal Tuhan Yesus. Supaya mereka boleh diselamatkan. Nah, mungkin adik-adik bilang, Kak Siska, aku kan masih kecil. Aku umur 3 loh. Nggak apa-apa adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan bisa pakai hidup adik-adik. Paling tidak, adik-adik mulai berdoa. Kalau ada orang-orang yang adik-adik kenal, saudara, teman, yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, adik-adik mulai mendoakan mereka. Ya, doakan mereka supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan merasa adik-adik masih kecil ya. Tuhan bisa pakai hidup adik-adik. Bukan cuma Kak Siska, bukan cuma Kak Stanley. Tapi adik-adik juga Tuhan mau pakai untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Amin. Amin. Kita mau nyanyikan satu lagu. Makasih ya Kak Stanley. Kita mau menyanyikan satu lagu yang berkata, walaupun kita masih kecil adik-adik, ya, jangan merasa diri masih kecil. Tuhan bisa pakai hidup adik-adik. Untuk apa? Untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Untuk menjadi contoh buat orang lain. Lewat ucapan adik-adik, lewat tindakan adik-adik, orang-orang bisa melihat, wah, ini anak Tuhan yang luar biasa. Dengan jalan itu, mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik juga bisa berdoa, ya, untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ayo kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Sudah pernah dinyanyikan beberapa minggu yang lalu ya, bersama Kak Lydia ya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Pakailah aku, pakailah aku sebagai pelayan kecilmu. Walau aku masih terlalu kecil, Tuhan pakai aku. Terimalah aku sebagai persembahan hidup. Walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini, ingatkan tekadku ini, sampai ku besar nanti. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku. Sekali lagi, ingatkan tekadku sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti. Amin. Ku mau serahkan hidupku untuk sahabatku, Yesus. Kita berdoa adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita hormat kepada Tuhan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Sebelum Engkau naik ke surga, Engkau memberi perintah, Engkau memberi pesan yang sangat penting untuk kami murid-murid-Mu, supaya kami menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini kami berdoa, tolong kami semua Tuhan, adik-adik yang di rumah, berikan kepada mereka kuasa, beri mereka kekuatan, beri mereka hati yang penuh belas kasihan, untuk mulai berdoa, untuk keluarga, untuk teman, untuk orang-orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus, supaya mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Beri mereka juga hati yang mau bercerita tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Tuhan yang menolong adik-adik
untuk melakukan perintah Tuhan, karena kami semua adalah murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Oke, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Ayat hafalannya yang baru loh, minggu lalu ya. Siapa yang udah hafal? Siapa yang udah bisa gerakannya? Kita panggil lagi, Kak Senli. Sini Kak Senli. Kak Siskanya pegang mic soalnya susah. Ya, ini ngalangin gak Kak? Digeser aja Kak. Oke, siap ya Kak Senli? Kak Senli udah hafal belum? Oke, sama-sama adik-adik ya. Kak Siska yang ngomong, Kak Senli gerakannya ya. Oke, ayat hafalan. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Ayat hafalan. Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Oke, adik-adik hebat ya, hafalin terus ya sama papa mama, hebat sekali. Makasih Kak Stanley. Ya, oke. Adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah kita. Aduh, Kak Siska sebenarnya pengen terus ya ngobrol sama adik-adik, bercerita sama adik-adik. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita ketemu lagi. Kita akan ibadah sama-sama lagi. Oke? Kita mau berdoa. Sekali lagi, nanti kita doa Bapa kami, lalu kita tutup sama-sama. Oke? Adik-adik tutup matanya. Kak Siska mau berdoa untuk adik-adik. Tuhan Yesus, Kakak Siska mau berdoa buat adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka, beri mereka kesehatan, beri mereka sukacita melewati hari-hari ini bersama papa, mama, kakak, adik di rumah. Biar mereka tetap boleh merasakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka, Tuhan Yesus menyertai mereka, Tuhan Yesus mencukupkan kebutuhan mereka, Tuhan Yesus selalu ada untuk menolong hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap adik-adik. Tuhan kami berdoa, kami rindu supaya kami bisa segera beribadah kembali, bertemu dengan kakak-kakak pembina, bertemu dengan adik-adik Kega. Tuhan, biarlah Engkau menolong supaya kami bisa segera bertemu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita sama-sama doa Bapa kami. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Adik-adik, angkat tanganmu tinggi-tinggi adik-adik. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai hidup adik-adik. Jadilah anak-anak yang mau berdoa buat orang lain, yang mau menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, supaya orang lain juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya berkata, amin. Yeay. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Stay safe, stay at home. God bless you. Mwah.